Halo, apa kabar Anda saat ini? Semoga Anda sehat walafiat lahir dan batin. Ada sebuah pertanyaan, bisakah rasa sakit berubah menjadi sebuah kekuatan besar? Jawabannya tentu bisa, jika Anda mengetahui dan menjalankan 9 jurus sakti ala stoikisme yang akan dijelaskan dalam video ini. Dan jurus yang ke-7, ke-8, dan ke-9, bisa menjadikan Anda orang yang paling kuat di dunia ini. Namun sebelum dilanjutkan, silakan tekan tombol like dan subscribe terlebih dahulu. Filosofi kuno yang berasal dari Yunani kuno, stoikisme, mengajarkan cara hidup yang seimbang dan berfokus pada kebijaksanaan, pengendalian diri, dan ketenangan pikiran. Filosofi ini sangat relevan untuk kehidupan modern, terutama ketika kita menghadapi berbagai kesulitan dan kesedihan. Mengubah rasa sakit menjadi sebuah kekuatan besar dapat terjadi oleh 9 prinsip stoik berikut ini. 1. Pemahaman terhadap alam semesta. Menurut stoikisme, prinsip rasional yang disebut logos mengatur alam semesta dan segala sesuatu yang terjadi memiliki tujuan. Memahami bahwa segala sesuatu terjadi dengan alasan yang pasti walaupun tidak terlihat, dan dapat memberi kita perspektif yang lebih luas saat menghadapi kesulitan atau kesedihan. Misalnya, kehilangan pekerjaan mungkin tampak seperti bencana, tetapi itu bisa membuka peluang yang lebih baik untuk menjadi seorang pengusaha. Salah satu kaisar Romawi dan penganut stoikisme, Marcus Aurelius, sering menulis dalam Meditations tentang bagaimana setiap peristiwa yang dia alami adalah bagian dari rencana yang lebih besar. Dengan mengetahui ini, dia dapat menangani tantangan dan rintangan dengan bijak. 2. Fokus pada hal-hal yang dapat dikendalikan. Stoikisme mengatakan bahwa kita harus fokus pada apa yang kita kendalikan dan menerima apa yang di luar kendali kita. Sangat penting untuk membedakan antara hal-hal yang dapat kita ubah dan hal-hal yang tidak dapat kita ubah saat kita merasa sakit. Fokus pada apa yang kita lakukan dan bagaimana kita berperilaku dapat memberi kita kekuatan dan ketenangan. Seorang filsuf stoik, Epictetus, mengatakan bahwa meskipun kita tidak bisa mengontrol apa yang terjadi di luar kita bisa mengontrol bagaimana kita bertindak terhadap hal-hal itu. Misalnya, jika kita menderita penyakit yang bertahan lama, diagnosisnya tidak dapat diubah. Namun, kita dapat memilih cara menghadapinya, seperti menjaga pola makan sehat dan tetap positif. 3. Menerima adanya kematian dan kefanaan. Stoikisme menekankan bahwa merenungkan kematian adalah cara penting untuk menghargai hidup dan mengurangi ketakutan akan kematian. Menerima bahwa kematian adalah bagian dari kehidupan dapat membantu kita menjalani hidup dengan lebih penuh dan tanpa rasa takut yang berlebihan. Selain itu, menerima fakta bahwa kematian adalah bagian dari kehidupan dapat membantu kita menghadapi kehilangan dengan lebih tabah. Filsuf stoik Seneca sering menulis tentang kefanaan dan betapa pentingnya menerima kematian sebagai bagian dari alam. Dengan menerima kematian, kita dapat berkonsentrasi pada menjalani hidup yang bermakna. 4. Latihan mental dan emosional atau praemeditatio malorum. Praemeditatio malorum adalah latihan mental di mana kita mempertimbangkan kemungkinan buruk untuk mempersiapkan diri secara mental dan emosional. Dengan membayangkan skenario terburuk, kita dapat mengurangi kejutan dan kekecewaan ketika hal-hal buruk benar-benar terjadi. Ini juga membantu kita tetap tenang dan terkendali. Seorang atlet mungkin membayangkan terjadi cedera pada anggota tubuhnya yang dapat menghentikan karirnya, dia mempersiapkan rencana alternatif untuk menghadapi masalah tersebut jika terjadi. 5. Mengembangkan kebajikan atau arete. Stoikisme menekankan bahwa untuk menjalani hidup yang baik, seseorang harus mengembangkan kebajikan seperti kebijaksanaan, keberanian, keadilan, dan pengendalian diri. Kita dapat memperkuat karakter kita dengan menghadapi rasa sakit dengan kesabaran berusaha, keberanian, dan mengendalikan diri. Sebagai contoh, seorang tentara yang terluka di medan perang dapat membantu mereka meningkatkan keberanian dan kemandirian, yang membantu mereka pulih dari sakitnya dan bisa menginspirasi orang lain. 6. Hidup sesuai dengan alam. Hidup sesuai dengan alam menurut stoikisme berarti bertindak sesuai dengan nilai-nilai kebajikan dan selaras dengan sifat rasional manusia. Saat menghadapi kesulitan, berupaya untuk tetap rasional dan bertindak dengan kebajikan dapat membantu kita menemukan jalan yang benar dan mengubah rasa sakit menjadi kekuatan. Sebagai contoh, seorang pebisnis yang mengalami kegagalan, dia berusaha untuk mempertahankan prinsip ketekunan dan integritas, belajar dari kesalahan mereka, dan bangkit dengan lebih kuat. 7. Mengubah perspektif atau dichotomy of control. Menurut stoikisme,
Kita harus fokus pada yang bisa kita kontrol dan yang tidak bisa kita kontrol. Kita dapat mengurangi kecemasan dan frustrasi dan mengubah rasa sakit menjadi pembelajaran dengan mengubah perspektif kita untuk hanya peduli pada hal-hal yang berada dalam kendali kita. Sebagai contoh, siswa yang gagal ujian dapat berkonsentrasi pada usaha mereka untuk belajar dan mempersiapkan ujian berikutnya daripada terpuruk dalam kekecewaan yang tidak produktif. 8. Penguasaan diri. Dalam stoikisme, penguasaan diri adalah kemampuan untuk mengontrol emosi, menahan keinginan, dan mengendalikan tindakan kita. Penguasaan diri dapat membantu kita mengatasi godaan atau kesulitan dan membuat keputusan yang bijaksana, mengubah kegagalan menjadi kesuksesan. Sebagai contoh, orang yang menjalani program penurunan berat badan mungkin mengalami keinginan untuk menyerah. Namun, penguasaan diri membantu mereka tetap fokus pada rencananya untuk mencapai tujuan. 9. Menemukan ketenangan pikiran atau ataraksia. Ataraksia adalah keadaan pikiran yang tenang yang dicapai dengan menerima kenyataan tanpa terganggu oleh faktor luar. Mengatasi rasa sakit dengan tenang membantu kita untuk tidak bereaksi terlalu banyak dan tetap fokus pada solusi dan kemajuan. Contoh, ibu yang kehilangan anaknya karena kematian mungkin lebih tenang dengan menerima kenyataannya, mengenang anaknya dengan kasih sayang, dan menggunakan pengalamannya untuk membantu orang lain yang mengalami situasi yang sama. Kesimpulan, prinsip yang kuat untuk menghadapi rasa sakit dan mengubahnya menjadi kekuatan diberikan oleh prinsip-prinsip stoik yang disebutkan di atas. Kita dapat menghadapi tantangan hidup dengan keberanian dan kebijaksanaan dengan pemahaman yang mendalam tentang alam semesta, fokus pada hal-hal yang dapat dikendalikan, penerimaan kematian, latihan mental, pengembangan kebajikan, hidup sesuai dengan alam, mengubah perspektif, penguasaan diri, dan menemukan ketenangan pikiran. Stoikisme tidak hanya membantu kita mengatasi masalah, tetapi juga membantu kita menemukan makna dan tujuan dalam setiap pengalaman, baik yang menyakitkan maupun yang menyenangkan. Nah, bagaimana menurut Anda? Terima kasih sudah menonton video ini. Dan buat Anda yang sudah like, komen, subscribe, dan share video ini, kami ucapkan terima kasih banyak. Sampai jumpa di video berikutnya.